Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Asrat Aswad dari Universitas Sulawesi Barat. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana proses budidaya maggot BSF. Jadi sebelum kita membahas bagaimana proses budidaya maggot BSF, mungkin kita lebih dulu kita membahas mengenai apa sih itu maggot BSF. Jadi BSF, kita mulai dari BSF. BSF adalah black soldier fly. Nah, maggot BSF adalah larva lalat tentara hitam. Nah, maggot ini kaya protein dan lemak sehingga cocok kita gunakan sebagai pakan alternatif untuk unggas seperti ikan dan ternak. Nah, selanjutnya kita langsung saja membahas mengenai bagaimana proses budidaya maggot. Kita lebih dulu membahas proses budidaya maggot BSF skala kecil. Nah, ada beberapa tahap yang perlu kita terapkan, kita lakukan. Yang pertama itu adalah persiapan kandang dan media. Jadi kita gunakan wadah seperti ember atau kotak kayu atau bak plastik. Jadi pada wadah kita pastikan ada sirkulasi udara dan penutup agar tidak adanya hama yang masuk di dalam wadah tersebut. Lalu kita letakkan kandang atau wadah itu di tempat yang teduh dan tidak terkena hujan secara langsung. Tahap selanjutnya adalah penetasan telur BSF. Nah, sebelum penetasan, pastinya kita dulu menyiapkan bahannya, yaitu telur BSF. Nah, di mana kita dapat telur BSF? Tentunya kita bisa beli atau kita bisa cari di alam, entahkah itu di sekitar rumah atau kita punya kebun. Itu kita bisa cari di situ. Nah, setelah kita mencari atau setelah kita punya telur BSF, itu kita simpan di tempat yang teduh dengan kelembaban yang cukup. Setelah itu kita tunggu telur maggot BSF itu menetas. Telur BSF itu menetas pada waktu 3-4 hari. Lalu tahap selanjutnya adalah pemberian pakan pada maggot setelah telur maggot BSF itu menetas. Tentunya kita bisa menggunakan limbah organik seperti ampas tahu, dedak, atau sayuran busuk. Nah, usahakan pakan untuk maggot tersebut itu tidak terlalu basah agar tidak menimbulkan bau. Lalu kita tambahkan pakan secara bertahap setiap hari. Nah, tahap selanjutnya adalah panen dan pemanfaatan. Nah, maggot siap panen pada setelah 10-14 hari. Lalu kita bisa manfaatkan, kita bisa gunakan secara langsung atau kita keringkan untuk pakan ternak. Selanjutnya kita beralih ke budidaya maggot BSF skala menengah. Seperti pada proses budidaya maggot skala kecil, tahap pertama tentunya kita mempersiapkan kandang dan peralatan. Jadi kita gunakan breeding house atau rumah lalat dengan luas minimal 4x4 meter. Lalu kita gunakan biopon atau bak pembesaran dari entahkah itu dari semen atau plastik HDPE. Dan tentunya kita sediakan
area pemisahan antara prepupa dan maggot yang siap panen. Setelah itu kita beralih ke siklus budidaya maggot skala besar. Nah, pada siklus budidaya maggot skala besar itu ada beberapa fase. Nah, fase pertama itu adalah breeding atau pembiakan lalat biosef. Nah, pada fase ini kita tempatkan lalat biosef dewasa di dalam breeding cage dengan jaring-jaring. Lalu kita sediakan media bertelur seperti karton bergelombang atau bambu. Nah, setelah 3 hari sekali, pada 3 hari sekali itu kita bisa ambil telurnya. Nah, fase selanjutnya adalah fase penetasan dan pembesaran maggot. Nah, pada fase ini telur kita masukkan ke hatchery box hingga telur tersebut itu menetas. Lalu setelah maggot yang menetas itu kita beri pakan halus seperti dedak atau ampas tahu. Nah, setelah 5 hari kita pindahkan maggot tersebut ke biopon yang lebih besar. Fase selanjutnya adalah pemberian pakan dengan skala besar. Jadi kita gunakan limbah sayur, ampas kelapa, sisa dapur atau kotoran-kotoran ternak. Dengan perbandingan idealnya itu 1 kg maggot makannya adalah 3-5 kg limbah organik, dan kita pastikan pakannya itu dengan kelembapan kisaran 60-70% agar pertumbuhan maggot itu optimal. Selanjutnya fase panen. Nah, maggot itu siap panen pada usia 10-14 hari. Jadi di situ kita gunakan metode pemisahan otomatis. Setelah kita gunakan metode pemisahan otomatis, itu kita bisa panen dengan cara dikeringkan atau difermentasi. Untuk apa? Tentunya adalah untuk pakan. Fase selanjutnya adalah pengolahan limbah maggot. Ini adalah fase terakhir. Jadi sisa-sisa media pengolahan limbah maggot itu kita bisa jadikan sebagai pupuk organik dan pupuk kompos, seperti air lindi dari biopon. Nah, itu kita bisa gunakan sebagai pupuk cair. Mungkin itu sekian penjelasan saya bagaimana cara proses membudidayakan maggot dari skala kecil hingga skala besar. Mungkin apabila ada yang kurang atau ada yang salah, mungkin teman-teman bisa komen. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga teman-teman diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang menonton. Saya akhiri video ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.